surat Toha ayat 109. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya dan dia telah meridhoi perkataannya. Pertanyaan yang pertama, mohon dijelaskan arti syafaat. Kemudian yang kedua, siapa yang telah diberi izin oleh Allah tentang syafaat itu? Jadi syafaat itu pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Ya, yang diberi izin oleh Allah syafaat nanti antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Tetapi perlu diketahui, syafaat ini ada berbeda-beda pemahaman. Ada yang memahami syafaat itu nanti akan diberikan oleh Nabi waktu di sana nanti, di akhirat. Akan ada pertolongan dari Nabi. Tapi yang ada lagi yang memahami Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada manusia sejak di dunia ini. Ya. Siapa mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, dia mendapat syafaat di akhirat nanti. Siapa yang tidak mengikuti ajaran Nabi, tidak mungkin akan disyafaati Nabi. Karena Nabi sudah mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Orang yang mengamalkan ibadah tidak aku perintahkan, maka ditolak. Man raghiba an sunnati falaisa minni, yang tidak mengikuti sunnahku bukan umatku. Tidak mungkin akan dapat syafaat. Lah yang dapat syafaat siapa? Nabi sudah mengatakan, ya, yang mendapat syafaat dari Nabi itu yaitu orang yang mengikuti ajaran Nabi yang disampaikan ketika di dunia ini. Maka Nabi mengatakan Al-Quran syafi'un musyafa'un wa makhilun musaddaqun. Ya, sudah saya berkali-kali saya terangkan di sini. Faman ja'alahu amamahu wadahu ilal jannah. Waman ja'alahu warahu saqahu ilan nar. Ya, Al-Quran itu penolong dan diterima pertolongannya. Pembela yang dibenarkan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depannya, dia akan dibawa masuk surga. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Menjadikan Al-Quran di depan, menjadikan Al-Quran di belakang, itu kapan? Di akhirat nanti apa di dunia ini? Di dunia ini. Maka Nabi kita mengatakan, turu ma kita billahi haitsumadaro. Beredarlah kamu mengikuti Al-Quran, kemana saja Quran itu membawa kamu. Jadi Quran itu membawa kita kemana saja. Quran di depan kita terus ikuti terus. Oh, ternyata Quran itu membawa kamu ke surga. Jangan Qurannya di belakang. Suruh mengikuti hawa nafsu kita. Kalau Al-Quran tidak cocok dengan hawa nafsu, lah Qurannya harus mengikuti hawa nafsu kita. Oh, itu kamu dilemparkan masuk neraka kamu. Jadi Quran itu syafaat dan mensyafaati. Jadi penolong yang bisa diterima pertolongannya ialah Al-Quran. Siapa yang mengajarkan Al-Quran kepada manusia ini? Nabi kan? Maka siapa ketika hidupnya mau mengikuti Al-Quran, dia akan mendapat syafaat. Syafaat. Wa man arada dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuhu yaumal qiyamati a'ma. Tapi siapa yang mengabaikan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi ini, dia tidak mau mengikutinya, dia akan menemui kesempitan hidup dan besok di akhirat dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan buta. Tidak mungkin Nabi mensyafaati orang yang mengabaikan Al-Quran. Jadi syafaat itu ada, dan Nabi Muhammad lah yang
oleh Allah memberikan syafaat. Tapi Nabi memberikan syafaat itu diperoleh sejak di dunia ini. Diberikan di dunia ini. Siapa yang mau mengikuti ajaran Nabi, dia dapat syafaatnya. Tidak mungkin di dunia ini kurang ajar pada Nabi kok. Terus di sana disyafaati, apa ya mungkin gitu. Di sini kalau suruh mengikuti Nabi, suruh mengikuti ajaran Nabi, tidak. Saya cukup mengikuti bapak-bapak saya. Cukup saya mengikuti mbah-mbah saya. Ya. Masa di sana terus nanti saat Nabi akan menyafaati. Wong ketika disuruh mengikuti Nabi malah melu baik. Nah. Walaupun Allah sudah mengatakan awalau kana abahum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Sekalipun bapakmu, mbahmu tidak menurut kebenaran, apa juga kamu akan ikuti? Ya, akan ikuti. Walaupun dianggap benaran, umumnya sini gitu kok ya. Kalau kita ikuti ajaran Nabi malah ada kok. Solu kamara itu menusoli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Nabi sholat. Ini dijak mengikuti hadis Nabi itu malah jawabnya piye? Apa tahu Nabi sholat? Apa kowe tahu weruh sholatnya Nabi? Kan kurang ajar banget ini. Apa kowe tahu weruh sholatnya Nabi? Wong Nabi hidup zaman dulu, kita lahir Nabi sudah meninggal. Lah kok apa kowe tahu weruh sholatnya Nabi? Nang ngono kok disyafaati Nabi. Apalagi kalau diajarkan Nabi, coba dibaca di surat As-Saffat ayat 36. Surat As-Saffat nomor surat 37 ayat 36. Wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Ya, itu. Karena Nabi menyampaikan Quran itu dianggap penyair. Ya. Ngarani Nabi suruh meninggalkan warisan mbah-mbahe, adat kebiasaan yang menyimpang dari kebenaran itu dianggap orang gila. Masa kita suruh meninggalkan adat yang sudah tinggalan leluhur kita bertahun-tahun hanya untuk mengikuti orang gila. Nah itu akan disyafaati juga. Tidak mungkin kan? Masa melu ajarane Nabi Islam ora umum. Ya. Udah nyangok jari raemeng. Sing jaga desa kene kan danyang, rentuk selamatan kok ora. Malah ada orang sekarang ini mulai keh werengi soalnya zaman saiki wis do nyepelekke Mbok Sri. Ya. Ada gitu loh. Zaman dulu kan pari itu dipetik terus di sebagian kecil diselepe gede katanya di bagiannya Mbok Sri, terus ditutup disosoh itu, nah gitu. Nah sekarang Mbok Sri serah kupeng, diselep, wes Mbok Sri ora kebagian, mula nesu, terus miring wereng. Pikiran beku semacam itu masa akan diturut? Jadi nek garap sawah tetap selamatan, panen selamatan, ya dah, apa selamatan? Suruh ikut ajaran Islam yang meninggalkan selamatan gitu malah dianggap wong ora umum. Ora umum, mbah-mbah dhisik ya ngono umure dawa-dawa. Saiki wong ora umum lho nom-nom do mati. Nah, itu pikiran dangkal macam itu. Nah, itulah. Maka untuk mengikuti ajaran agama yang benar, resikonya seperti itu. Maka kalau diajak mengikuti Nabi tidak mau, jangan mengharap-harapkan syafaatnya Nabi. Sana yang ditunjuk Allah memberi syafaat Nabi itu, Nabi telah memberikan syafaat sejak di dunia ini. Namun demikian, yang berpaham bahwa besok Nabi di sana ngedumi syafaat,
Ya, percaya begitu silahkan. Saya kurang ajar kepada Nabi, tidak usah ikut Nabi, yang penting di sana besok ngarep-arep syafaatnya. Ya dah, silahkan saja begitu. Oh, semua orang bakal masuk neraka semua. Kan gitu kan? Semua orang itu tidak ada. Semua akan masuk neraka semua. Setelah dosanya dikumbah entek baru naik surga. Kepercayaan umumnya kan begitu kan? Memang betul. Tapi Allah memberi syarat gitu. Orang ahli surga, orang neraka itu nanti boleh masuk surga. Kata Allah, ini kata Allah. Syaratnya kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Unta masuk lubang jarum ini ya ada dua pendapat. Yang satu berpendapat tidak mungkin unta masuk lubang jarum. Tidak mungkin. Untanya sebesar itu jarumnya kecil, mana mungkin masuk. Maksudnya orang yang ahli neraka itu kalau sudah masuk neraka tidak mungkin masuk surga. Gambarnya seperti unta masuk lubang jarum itu maksudnya tangeh lamun. Atau yang satu berpendapat kalau Allah menghendaki unta masuk lubang jarum ya bisa. Bisa enggak kalau Allah menghendaki? Bisa. Ya tunggunan baik ya. Satu memahami tidak mungkin, satu Allah menghendaki bisa. Memang Allah itu menghendaki apa saja bisa. Orang kafir dimasukkan surga, bisa enggak kira-kira? Apa? Bisa. Orang takwa masuk neraka, bisa enggak? Bisa. Ini kira-kira enek nggone ra ya? Ada tempat ya? Nah, sebab Allah itu sudah mengatakan surga itu disediakan oleh Allah untuk orang bertakwa. Walaupun Allah memasukkan orang kafir ke surga itu bisa, tapi nggak ada tempat. Kalau sampai ada tempat berarti firman Allah tadi kurang. Oh, ibadul mutakin untuk surga kok. Orang bertakwa. Nah, kok ada orang kafir nyelip di situ siji ora konangan, berarti Allah lali nih. Sebaliknya kalau ada orang bertakwa ke masuk neraka, salah tempat itu. Sebab Allah mengatakan neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu itu disediakan untuk orang-orang kafir. Wattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Disediakan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang bertakwa masuk neraka, ya, walaupun Allah bisa memasukkan, tapi tidak mungkin. Karena Allah membuat neraka itu bukan untuk orang yang bertakwa. Sedang Allah katakan ayat lain, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Jadi kamu akan tidak menjempui, tidak akan menemui sunnah Allah itu mengalami pergantian, perubahan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun Allah memasukkan orang kafir ke surga bisa, tapi tidak mungkin. Makanya dikatakan tadi, ya boleh masuk surga kalau sudah ada mantuk lubang jarum. Itu maksudnya menguatkan tidak mungkin. Namun demikian kalau saudara mengatakan kalau Allah menghendaki mungkin, ya setunggunan saja. Kalau saya mengajak kita semua ingin masuk surga, jangan lewat neraka. Langsung surga. Kalau lewat neraka, ya harapan masuk surga bisa dengan catatan kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Nah, unta masuk lubang jarum itu piye? Bagaimana itu? Nah, itu kata Allah begitu, ya dah. Nah, namun demikian yang tidak sependapat dan sebagainya tidak usah patuh. Masing-masing nanti akan diambil sendiri. Ya, aku pokoknya siap masuk neraka dulu. Akhirnya toh saya masuk surga. Ya, kalau bisa mengharapkan tidak usah lewat neraka, langsung surga saja. Ya. Langsung surga kan kurang pengalaman. Yang baik itu ngalang masuk neraka dulu terus masuk surga, berarti banyak pengalaman. Apalagi masih di halaman 8 surat An-Naba ayat 38.
Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffan la yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Pertanyaan, apakah manusia ketika dikumpulkan oleh Allah berupa roh atau jasad seperti di dunia ini, Ustaz? Dan juga mohon dijelaskan tentang hakikat dari roh. Ini sumben wae. Ya. Sumben wae nek dikumpulke di hadapan Allah, apa ya kaya ngene iki? Apa roh tok? Gitu. Yang jelas manusia itu tidak. Kalau nanti di hadapan Allah wis beda wong. Sing amale elek, dadi wong elek banget. Kalau yang amalnya di dunia baik, manusianya jadi baik. Ahli surga itu tidak ada orang yang tua-tua. Walaupun meninggalnya sudah tua, kalau dia masuk surga nanti jadi muda-muda belia. Ini surga kok setuwa mlaku nganggo teken iki ya. Kata tempat kenikmatan nek mlaku nganggo teken. Ya. Pemenang nganggo kursi roda, wis ora enek, wis surga tempat segar bugar, tidak ada orang sakit, tidak ada orang tua. Tidak ada orang tua. Nabi pernah bercanda kepada sahabatnya. Ada seorang ibu tanya, ya Rasulullah, apa saya nanti akan bisa masuk surga? Nabi mengatakan sampai ngepupung tanya, nek carane Bu, wong kaya kowe ora enek ning swarga. Nangis akhirnya. Wah, kalau Nabi sudah mengatakan masuk orang enek ning swarga, berarti aku masuk neraka itu kan. Nah, terus bae Nabi, ora besok kowe nek ning swarga jadi enom meneh. Dadi ning swarga tuyuk-tuyuk ini ora enek. Nang swarga kan tempat kenikmatan nek mlaku nganggo teken kan rekoso kuwi. Nah, ada. Jadi semua segar bugar, sehat-sehat semua. Gitu kan? Nah, ada bentuk nanti apa dibangkitkan sa'ruhnya apa nih ya, besok itu masalah gaib. Yang penting kita yakini bahwa neraka dan surga itu ada, isinya manusia semua. Surga isinya manusia-manusia yang bertakwa, neraka isinya manusia-manusia yang banyak dosa. Surga tempat kenikmatan, minta minum apa saja halal, tidak ada syariat lagi. Homer pun di sana haram, halal. Ya, kalau di neraka tidak ada tempat nyaman, minta minum pun cairan besi yang mendidih, nanah campur darah yang mendidih, itu minuman orang ahli surga, olah ahli neraka. Nah, bagus, tidak ngantuk dah semua ya. Bagus, jadi bagus. Minuman ahli surga tidak seperti itu. Ya, khamr saja. Tidak memabukkan. Susu, madu, wah semua bengawan semua. Surah kurang apa-apa. Nah, kalau di neraka serba susah. Kelingan dengan temannya, dinguk temannya ini, kamu dulu hampir saja menyesatkan aku ke neraka. Ditiri kancane, ya, untung saya dulu tidak ikut kamu. Ya. Ngerti tiri kancane dia tak, ya saudara. Kirimilah makananmu sedikit saja bawa ke sini. Langsung dia jawab, makanan ahli surga haram untuk ahli neraka. Anda tahu? Yang begitu itu. Nah, itu masalah gaib. Kalau percaya, mari kita berangkat ke surga besok. Cita-cita kita. Nah, orang percaya Allah mati dadi lemah sok sapa sing ngerti, ya suripa bebas sak karepmu. Apalagi halaman 8 surat An-Naba ayat 40. Inna anzarnakum 'adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Mohon dijelaskan
Bagaimana Ustaz, apa juga termasuk azab di dunia ini yang telah dinikmati kita, termasuk siksa yang dekat? Kemudian yang kedua, apakah dahulu orang kafir itu tanah, kalau orang mukmin dari apa Ustaz? Orang mukmin dari emas. Kalau ngaji banyak, orang ngaji orang ngerti. Itu penyesalan. Ketika hidup di dunia, orang-orang kafir pun sudah diberi peringatan. Diperingatkan oleh Allah siksa yang dekat. Artinya kehidupan dunia ini sebetulnya sangat sebentar, sedikit sekali, sebentar sekali. Coba apalagi kalau bandingkan hidup di dunia ini, paling banter umur berapa orang sekarang? Ya? 100 tahun arang-arang. Wis gawe wis 100 tahun pama ya toh. Hidup di dunia ini, perhitungan di dunia ini kalau dihitung dengan waktu di akhirat, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ini. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Nah kalau orang hidup di dunia 100 tahun berapa hari? Ya, kan sebentar sekali dah. Maka orang kafir sebenarnya sudah diingatkan, kamu hidup bersenang-senang, bermewah-mewah, suruh taat pada Allah tidak mau. Sebenarnya diingatkan siksa yang dekat di akhirat maksudnya. Tidak mau. Kandangnya akhirat itu gone ngendi? Allah dah mati apa dibangkitkan lagi? Wong kita mati ya di sini, hidup di sini, tidak ada hidup sudah mati, nggak ada. Nah, maka setelah betul-betul dia mati, tahu alam akhirat, maka dia menyesali. Dengan ucapannya apa? Penyesalan itu dia mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, duh celaka. Ya, ngerti aku dhisik ndak usah dadi wong, dadi tanah saja. Manusia sebenarnya dari tanah lah. Tanah dijadikan manusia. Lah kok akhirnya sekarang masuk neraka. Wah ngerti yang ngono mbak aku dhisik rasa dadeke wong, dadi lemah wae wis genah gitu lah. Maksudnya penyesalan dia daripada saya jadi manusia akhirnya dibakar di neraka, ditunjukkan siksa, lebih baik saya dulu sebenarnya jadi tanah saja, nggak usah dijadikan manusia, gitu loh. Orang kok terus mungkin dari tanah lah, iman dari apa? Semua itu asalnya dari tanah. Orang kafir menyesali ketika hidup di dunia bersenang-senang, diingatkan hari pembalasan di akhirat dia tidak percaya, maka setelah mati baru dia, apa yang saya kufuri ternyata kenyataan. Dan dihadapkan kepada siksa yang sangat menyakitkan, sangat menakutkan. Dia menyesali, ya Tuhan, dia kata saya dulu cari tanah, tidak susah semacam ini. Nah, gitu loh, maksudnya begitu. Dah, cukup? Cukup ya? Cukup. Baik, Pak Ibu-Ibu, saya cukupkan sekian, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah para pemirsa, baru saja kita simak tanya jawab pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak kajian Islam Al-Quran dan Sunnah dari MTA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.